A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-51, 52 dan 53 dari surah An-Nur, yaitu yang menerangkan tentang sikap orang-orang beriman setelah Allah menerangkan sebelumnya tentang sikap orang-orang munafik terhadap kebenaran. Apabila sikap orang-orang munafik terhadap kebenaran, yaitu salah satu di antara kebenaran yang mesti diikuti adalah apabila meminta kepada Rasulullah untuk menetapkan keputusan, maka hendaknya menerima keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena keputusan Rasulullah itu adalah juga keputusan Allah. Apabila Rasulullah menetapkan keputusan atau hukum, maka sebenarnya adalah yang menetapkan hukum itu adalah Allah, karena Rasulullah menetapkan hukum dengan wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang disabdakan Nabi termasuk dalam menetapkan keputusan. Apabila ada dua yang berselisih, kemudian datang kepada Nabi supaya Nabi menetapkan keputusan, maka mereka mesti menerima keputusan Nabi. Nah, sikap orang munafik tak mau apabila mereka melakukan kesalahan, kemudian mereka pergi kepada Nabi, pasti mereka tidak akan mendapatkan apa yang mereka inginkan, karena Nabi pasti memihak kepada yang benar. Sementara mereka pula adalah yang bersalah, maka mereka tidak mau merugi, maka mereka tidak mau datang kepada Nabi untuk menyelesaikan perselisihan mereka, disebabkan karena mereka tidak mau merugi. Nah, sikap yang seperti ini adalah sikap orang munafik, yaitu yang menjadi pengukur bagi mereka bukanlah kebenaran yang mesti diikuti, tetapi kehendak hawa nafsu yang mereka inginkan itulah yang mereka ingin capai. Nah, mereka ini adalah orang yang tercela. Sebenarnya sikap yang sebenarnya seperti apa? Sikap yang benar adalah sikap yang apabila berlaku perselisihan, maka apabila dahulu pada masa Rasulullah masih hidup, bersedia untuk datang kepada Rasulullah agar Rasul membuat keputusan, kemudian menerima keputusan Rasul, yaitu dengarkan keputusan Rasul, setelah itu patuhi, sami'na wa ata'na. Jadi ada perbedaan yang sangat kontras, yang sangat berlawanan antara sikap orang-orang munafik dengan sikap orang-orang beriman. Sikap orang-orang munafik terhadap kebenaran
selalu lari dari kebenaran apabila tidak sesuai dengan kehendak hawa nafsu mereka. Karena sebenarnya mereka tidak beriman kepada Allah. Mereka hanyalah orang-orang yang mencari maslahat. Mereka adalah orang-orang yang ingin menyampaikan kehendak hawa nafsu mereka saja. Kalaupun mereka mengaku beriman di mulut, itu hanyalah untuk maslahat, untuk mendapatkan manfaat duniawi yang tidak seberapa. Sementara orang-orang beriman, mereka karena keimanan kepada Allah, maka mereka menerima keputusan Rasul dan itu adalah kebenaran, meskipun mereka tidak menyukainya. Karena yang menjadi standar atau penentu adalah keimanan mereka, bukan mereka suka tak suka. Akankah ini mendatangkan kerugian bagi mereka dari mungkin persangkaan mereka? Mereka bukan persangkaan itu yang dijadikan ukuran, tapi keimanan pasti ada manfaat meskipun mereka tidak menyukainya, kalau yang menetapkan kebenaran itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, atau Allah menetapkannya melalui Rasulnya apabila Rasul yang menetapkan keputusan. Maka pada hari ini kita mendapat pelajaran bahwasanya apabila ada perselisihan yang berlaku di antara kita untuk mengetahui siapa benar siapa salah, maka tidak ada jalan lain kecuali kembali kepada Allah dan Rasul. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduh. Kalau kamu berselisih dalam satu perkara, maka kembalikanlah kepada siapa? Kepada Allah. Lihat mana ayat-ayat Al-Quran yang menjadi dalil untuk penyelesaian masalah tersebut. Lihat hadis-hadis Rasulullah, karena semuanya sudah ada di hadapan. Ayat-ayat Al-Quran jelas, sudah tertulis di mushaf. Kemudian hadis-hadis Rasulullah pun juga sudah jelas, sudah terkumpul dalam kitab-kitab hadis. Maka tidak ada lagi sebenarnya alasan untuk tidak menyelesaikan persoalan, perselisihankah, pergaduhankah, persengketaankah, apa saja yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari kah, umpamanya berkaitan dengan harta benda, berkaitan tanah kediaman, berkaitan dengan jual beli, perdagangan, apa saja. Apabila ada perselisihan berlaku, maka kembali kepada Allah dan Rasulnya. Dan yang mau kembali, mereka itulah orang-orang yang beriman yang sejati, yang lari dari Al-Quran dan hadis Nabi, maka mereka itulah orang-orang munafik yang sebenarnya. Jadi dapat mudah kita mengetahui siapa orang munafik melalui tanda-tanda kemunafikan yang diperlihatkan. Idza wa'ada wa idza haddatsa kadzaba, kalau bercakap bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji ingkar. Wa idza tumina khan, apabila diberi amanah ia akan khianat. Inilah sebagai pengantar dari 3 ayat yang akan kita pelajari, yaitu menerangkan tentang sikap sebenar adalah sikap yang ditunjukkan oleh orang-orang beriman terhadap kebenaran, yaitu bersikap kami dengar, kami taat. Sami'na wa ata'na. Apa yang akan didapatkan kalau mau taat kepada Rasul yang menetapkan keputusan, mau patuh kepada syariat yang telah Allah turunkan, maka yang akan didapatkan adalah syurga, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Inilah yang akan kita pelajari insyaallah. Sebagaimana biasa, kita akan membaca ayat terlebih dahulu, kemudian kita akan menterjemahkannya. Selepas itu barulah kita membahaskan tafsirnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Wa man yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqihi fa ulaika humul faizun.
Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in amartahum la yakhrujan. Qul la tuqsimu ta'atum ma'rufah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama sesungguhnya kana adalah qaula perkataan al-mu'minin orang-orang beriman idza apabila du'u mereka itu dipanggil ilallah kepada Allah, kepada hukum Allah maksudnya, wa rasulihi dan rasulnya, liyahkuma agar rasul itu menetapkan hukum atau keputusan, bainahum di antara mereka, ayyakulu hendaklah mereka itu mengatakan sami'na kami dengar, wa ata'na kami taat. Atau sesungguhnya perkataan orang-orang beriman apabila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul menetapkan keputusan di antara mereka, mereka berkata kami dengar dan kami patuh. Wa ulaika dan mereka itu hum mereka al-muflihun orang-orang yang beruntung, orang-orang yang beruntung. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ayat berikutnya. Wa man dan barang siapa yuti' taat Allah kepada Allah wa rasulah dan rasulnya, wa yakhsha dan takut Allah kepada Allah, wa yattaqi dan bertakwa kepadanya, kepada Allah, faulaika maka mereka itu hum mereka itu adalah al-faizun orang-orang yang menang. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang menang. Ayat berikutnya, wa aqsamu dan mereka itu bersumpah. Kalau tadi kelompok orang-orang beriman, ini pula Allah menerangkan tentang kelompok orang-orang munafik kembali. Orang-orang munafik itu bersumpah billah dengan nama Allah, jahda dengan sungguh-sungguh, aimanihim dalam sumpah mereka. La in amartahum sesungguhnya jika kamu wahai Muhammad memerintahkan mereka, memerintahkan orang-orang munafik untuk keluar berjihad di jalan Allah, la yakhrujan mereka akan keluar berjihad di jalan Allah. Jadi orang munafik itu kalau diperintah pergi berperang, mereka pergi berperang juga. Kul katakanlah wahai Muhammad, la tuqsimu jangan kamu bersumpah wahai orang-orang munafik. Ta'atun ketaatan ma'rufah yang dikenal atau ketaatan yang terpuji. Dua terjemahannya, nanti dua pula penjelasan tafsirnya. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang munafik itu jangan kamu bersumpah, karena ketaatan kamu wahai orang munafik adalah ketaatan yang sudah dikenal, yaitu kamu taat hanya untuk mendapat maslahat, bukan ketaatan dari hatimu, karena ketaatan yang dari hati itu adalah ketaatan yang sejati karena keimanan kepada Allah. Sementara dalam hatimu wahai orang-orang munafik tak ada iman, kamu hanya beriman di mulut saja. Dan ketaatan yang dikenal, inna sesungguhnya Allah khabir maha mengetahui bima ta'malun apa-apa yang kamu kerjakan. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan wahai orang munafik, yaitu apa yang kamu lakukan itu sebenarnya tidaklah datang dari hatimu. Kalau kamu pergi berperang ke medan perang, maka sebenarnya dalam hatimu kamu tak mau pergi berperang karena hanya ingin mendapat maslahat duniawi saja. Mungkin karena ingin mendapatkan harta rampasan perang, atau karena ingin mendapatkan peluang-peluang dari Rasulullah, karena mereka berada dalam barisan orang-orang beriman. Dan mereka bersumpah dengan nama Allah, dengan sesungguh-sungguhnya bersumpah, sungguh jika kamu perintahkan mereka untuk keluar berperang, sungguh mereka itu akan keluar. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang munafik, jangan kamu bersumpah
karena ketaatanmu adalah ketaatan yang sudah dikenal. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Atau boleh juga ta'atum ma'rufah itu adalah ketaatan yang baik. Katakanlah wahai Muhammad, jangan kamu bersumpah. Kalau kamu mau melakukan ketaatan, maka adalah ketaatan yang baik. Ketaatan yang baik adalah ketaatan yang dilakukan dengan keimanan, yaitu dengan hati yang beriman kepada Allah. Nah, wahai orang munafik, kalau kamu mau melakukan ketaatan juga, ketaatan karena keimanan kepada Allah. Berhenti dari kemunafikan. Nah, lakukanlah ketaatan karena keimanan kepada Allah, ikhlas semata-mata karena Allah, tidak untuk maslahat dan kepentingan duniawi. Inilah dia 3 ayat yang akan kita pelajari. Jadi dari terjemahan saja tadi kita sudah bisa memahami kandungan makna ayat secara ringkas, dan insya Allah ini akan menambah pengetahuan kita, yaitu tentang siapa sebenarnya orang-orang yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan mendapatkan keberuntungan dan yang akan mendapatkan kemenangan. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang sikap mereka terhadap kebenaran, yaitu mereka mendengar kebenaran dan mereka taat, mereka patuh dalam menerima kebenaran. Dan siapa mereka yang tercela, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah mereka yang melakukan ketaatan juga, tetapi sebenarnya ketaatan tidak diiringi dengan keimanan, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang munafik yang hanya mengejar kepentingan. Nah, perbuatan orang-orang munafik itu adalah perbuatan yang tercela, perbuatan yang terkutuk, karena menipu orang-orang beriman. Orang-orang beriman menjadi tertipu, tapi mereka tidak dapat menipu Allah Subhanahu wa taala, karena perbuatan mereka itu meskipun perbuatan yang baik di pandangan mata kasar, tapi sebenarnya Allah mengetahui perbuatan mereka itu adalah perbuatan karena kepentingan, karena Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, ini ujung dari ayat yang ke-53. Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat, dengan harapan kita semakin dekat dengan kandungan ayat, maka semakin mudah bagi kita untuk memahaminya dan mengamalkannya insyaallah. Ayat yang ke-51. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya perkataan orang-orang beriman yang betul-betul beriman kepada Allah dan Rasulnya, beriman kepada hari akhirat, hari pembalasan, maka mereka apabila dipanggil kepada Allah, maknanya kepada hukum Allah, untuk menjalankan hukum Allah atau menerima hukum Allah seperti yang telah diturunkan melalui Al-Quran ataupun yang disampaikan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila Rasulullah masih hidup dahulu, liyahkuma bainahum, supaya agar Rasul menetapkan keputusan di antara mereka. Mereka yang dimaksud adalah mereka orang-orang beriman, karena pangkal ayat tadi adalah orang-orang beriman. Maka orang-orang beriman itu berkata, ayyaqulu sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Mengapa mereka mentaati hukum Allah Subhanahu wa taala dan hukum Rasul? Karena mereka percaya, karena keimanan mereka kepada Allah, mereka percaya, mereka yakin bahwasanya berpihak kepada hukum Allah dan hukum Rasul, berpihak kepada kebenaran, maksudnya itu adalah keberuntungan. Manfaat yang sebenarnya, manfaat yang sejati adalah ketika berpihak kepada hukum Allah dan hukum Rasul, hukum yang ditetapkan oleh Allah dan hukum yang ditetapkan oleh Rasul. Nah, jadi orang-orang beriman itu melihat bahwasanya
Maslahat yang sebenarnya maslahat adalah ketika memihak kepada hukum Allah dan hukum Rasul yang ditetapkan oleh Allah dan yang ditetapkan oleh Rasul, meskipun tidak sesuai dengan yang difahami oleh akal mereka. Orang-orang beriman memiliki akal juga. Mereka meskipun memahami dengan akal mereka, oh ini kurang dalam akal mereka, dalam persangkaan mereka, ini kurang sesuai rasanya, ini kurang bermanfaat ini. Tapi mereka mengabaikan itu. Apa sebab? Ketika Allah sudah menetapkan hukumnya, maka yang Allah tetapkan itu adalah yang tepat, yang maslahat. Umpamanya lah sekarang lah, ini yang jelas ini, dan isu ini menjadi populer pada hari ini, yaitu tentang minuman keras. Hukum Allah, hukum Rasul bagaimana tentang minuman keras? Haram. Jual beli berkaitan dengan hukum minuman keras ini adalah yang diharamkan. Apabila dapat rezeki dari hasil penjualan minuman keras itu adalah haram. Maka apabila Allah telah menetapkan minuman keras itu haram, ya haram. Jangan gunakan pula akal pikiran. Ada yang menggunakan akal pikiran, tak apa-apalah, ini bisa menambah pendapatan asli daerah umpamanya. Ini bisa membuka peluang kerja, usaha umpamanya, dan lain sebagainya. Apalagi umpamanya membuka usaha minuman keras itu adalah di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin, yang 90% lebih kaum muslimin. Maka nanti akan menjual minuman keras itu kepada siapa? Pastilah yang tadinya gerakan dakwah bagaimana menyelamatkan umat itu dilakukan dengan sungguh-sungguh, akhirnya menjadi terganggu. Apalagi dengan adanya tempat-tempat penjualan minuman keras, maka bukan hanya terganggu, menjadi gagal. Dakwah itu menjadi gagal. Maka jangankan mendapatkan keberkahan yang ada pun akan hilang. Bahkan bukan hanya keberkahan akan hilang, akan mengundang murka Allah Subhanahu wa taala, bencana. Maka orang yang pintar sebenarnya adalah orang yang berpihak kepada hukum Allah dan Rasul. Maka jangan gunakan akal. Apalagi akal yang digunakan akal orang yang tak beriman sama sekali. Orang kafir, betul-betul kafir, bukan munafik. Kalau munafik itu masih mengaku di mulut beriman, tapi orang kafir itu memang kafir betul, yaitu memang tidak beriman dan memang tidak berada di barisan orang-orang beriman. Nah, mereka itu yang diikuti, maka betul-betul tidak menggunakan akal yang waras, akal yang bijak. Maka dapatkah orang seperti disebut orang yang cerdas? Tidak. Orang bongak yang seperti itu. Orang yang tidak menggunakan akal fikiran. Innama kana qaulal mu'minin, sesungguhnya adalah orang-orang beriman itu perkataan mereka apabila idza du'u ila Allahi wa rasulih, apabila mereka dipanggil untuk menerima hukum Allah dan hukum Rasulnya, liyahkuma bainahum, supaya Rasul menetapkan hukum di antara mereka. Kalau mereka berselisih, kemudian berharap Rasul akan menetapkan keputusan untuk menyelesaikan perselisihan mereka, mereka mengatakan kami dengar, kami taat. Nah, dengan memihak kepada kebenaran dan itu sebagai bukti keimanan kepada Allah dan Rasul, maka yang akan didapatkan adalah keberuntungan. Ujung ayat, wa ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ini firman Allah ini. Kalau tak percaya juga lagi, itu bermasalah keimanannya kepada Allah. Kalau dia mengaku juga Muslim, itu Muslimnya dipersoalkan. Bapak Muslim, kenapa Bapak tak terima ini firman Allah ini? A-nya itu tuh
itu sudah dipersoalkan. Bermakna dia tidak mau mendapatkan keberuntungan. Mereka itulah orang yang beruntung. Siapa orang yang beruntung? Orang yang apabila dipanggil untuk menerima hukum Allah dan hukum Rasul, mereka segera menerimanya tanpa alasan, tanpa mencari-cari alasan, tanpa menggunakan akal fikiran yang tidak seberapa kemampuannya untuk mengetahui hakikat yang baik itu baik dan yang buruk itu buruk. Itu baru kita sebut tadi contohnya apa? Minuman keras ya. Karena dalam Al-Quran itu bukan hanya minuman keras yang dialamkan. Innamal khamru wal maisiru. Judi itu juga haram. Ini bisa mendatangkan devisa negara. Devisa apa yang akan dapat dari judi itu? Kalau akan menjemput laknat Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak yang akan didapatkan dari keuntungan judi itu, dan berapa nanti yang akan kita tanggung akibatnya apabila bencana itu berlaku. Semestinya orang yang cerdas adalah orang yang menghindarkan diri masyarakat, umat, bangsa dan negara dari malapetaka dan bencana. Karena yang mengatur alam semesta ini sebenarnya bukan kita. Yang mengatur alam semesta ini adalah Allah. Bumi ini bumi Allah, udara ini udara Allah, tanah ini tanah Allah, api ini api Allah, hujan yang turun hujan Allah. Semua Allah yang mengatur. Maka apabila ada yang menghalalkan apa yang Allah haramkan, membolehkan apa yang Allah larang, bermakna betul-betul berani dan lancang untuk mendapatkan bencana Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu akan beruntung? Tidak. Mereka itu akan merugi. Ini diberi pula izin lagi untuk usaha judi itu. Di negeri yang katanya negeri mayoritas kaum muslimin, kemudian negeri yang identik dengan agama yang mulia, agama Islam, sementara yang dilakukan adalah yang bertentangan dengan agama Islam. Jelas innamal khamru, sesungguhnya minuman keras, wal maisiru, dan judi, wal ansab, yaitu yang undi-undian, wal azlam, kemudian memberikan sesembahan kepada berhala, rijsun min amali syaitan, najis dari najis syaitan. Itu Allah yang berfirman itu. Itu bukan perkataan manusia itu firman Allah itu. Maka macam mana boleh juga lagi membolehkan yang dilarang dan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka itulah orang-orang yang muflihun, muflih. Ini ada nama orang muflih ya. Muflihun kan. Ya, sebenarnya orang yang bernama itu betul-betul orang yang beruntung. Kapan keberuntungan didapatkan? Apabila beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, yaitu menetapkan hukum Allah dan menetapkan hukum Rasul, berpihak kepada Allah dan Rasul, bukan berpihak kepada hawa nafsu, apalagi berpihak kepada orang-orang kafir yang hanya kepentingannya maslahat duniawi saja. Wa may yuti'illaha, dan barang siapa yang taat kepada Allah wa rasulahu, dan rasulnya. Ini penegasan dari ayat sebelumnya. Taat maknanya adalah perintah Allah, di sana ada perintah dan di sana ada larangan. Taat maknanya ada perintah Allah, dia buat, itu namanya taat. Taat apabila di sana ada larangan Allah, dia tinggalkan, dia hindari, dia jauhkan. Itu maknanya taat. Taat maknanya patuh menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Yang Allah halalkan, halalkan. Yang Allah haramkan, haramkan. Yang ditetapkan oleh Allah, itu yang dibuat. Yang ditetapkan oleh Rasul, itu yang dikerjakan. Apa sebab? Karena sebenarnya yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul adalah sama. Apabila Rasul yang menetapkan, yang ditetapkan Rasul itu pun adalah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu, apa yang disampaikan oleh Rasul ambil. Karena yang disampaikan Rasul itu adalah juga yang disampaikan oleh Allah. Wa ma nahakum anhu fantahu,
Apa yang dilarang oleh Rasul, tinggalkan. Karena yang dilarang oleh Rasul itu adalah juga yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yakhshallah, dan bertakwa dan takut kepada Allah. Nah, siapa yang taat kepada Allah dan Rasul dan takut kepada Allah. Takut di sini, yakhsha di sini, takut yang disertai dengan pengetahuan. Nah, takut yang disertai dengan pengetahuan. Orang yang mengetahui atau orang yang berilmu, mengapa dia takut umpamanya mencuri, takut berzina, takut menyekutukan Allah, takut melakukan apa-apa yang dilarang oleh Allah? Karena ia tahu bahwasanya apabila ia melakukan apa-apa yang dilarang itu pasti akan berakibat buruk pada dirinya, yaitu pasti dia akan mendapatkan balasan buruk dari perbuatan buruk yang ia kerjakan. Karena jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, yaitu setiap perbuatan yang buruk balasannya adalah juga buruk. Pasti. Itu sudah menjadi ketetapan Allah, dan itulah dia keadilan Allah. Yang buat jahat dia pasti akan menanggung akibatnya. La taziru waziratu wizra ukhra. Siapa yang buat, ia yang akan menanggung akibat, bukan orang lain, tidak. Siapa yang buat, dia yang buat, maka dia yang akan menanggung akibat. Maka lahirlah rasa takut. Rasa takut yang lahir karena pengetahuan itu akan menghantarkan kepada kemenangan. Nah, nanti faulaika humul faizun. Mereka itulah orang-orang yang menang. Maka orang yang takut kepada Allah karena pengetahuan, maka takutnya itu bukan karena kepentingan, karena memang dia tahu betul mengapa saya tidak boleh melanggar. Karena apabila saya melanggar, pasti saya akan menanggung akibatnya. Jadi bukan karena takut kepada manusia, tidak, tetapi karena keimanannya kepada Allah yang akan menegakkan keadilan, yaitu bagi yang berbuat jahat pasti akan mendapatkan balasan atas kejahatan yang ia lakukan. Wa yakhshallah, dan dia takut kepada Allah. Wa yattaqhi. Yattaqhi maknanya bertakwa. Bertakwa maknanya menjadikan perbuatannya itu sebagai penghalang dari siksaan. Yattaqi. Orang yang bertakwa, orang yang menjadikan perbuatannya sebagai yang menghalangnya dari siksaan Allah. Siksaan Allah di dunia ini macam-macam. Penyakit di badan, siksaan. Kekurangan rezeki adalah siksaan. Mungkin cerai-berai, hancur rumah tangga, boleh jadi siksaan. Kemudian jatuh dalam perdagangan, boleh jadi siksaan. Bencana, boleh jadi siksaan. Itu di dunia. Dan di akhirat, siksa dalam kubur, itu adalah juga siksaan. Sampailah nanti api neraka adalah siksaan. Apa yang bisa menghalang kita dari siksaan-siksaan tersebut? Amalan. Nah, amalan yang menghalang kita dari siksaan disebut amalan takwa. Jadi orang yang bertakwa adalah orang yang melakukan amalan yang amalannya itu menghalangnya dari mendapatkan siksaan. Apabila kita sekarang ini menuntut ilmu, umpamanya hadir ke majelis ilmu ini, maka amal kita menuntut ilmu ini apakah amalan takwa? Ya. Karena amalan ini akan menghalang kita dari siksaan Allah. Karena amalan ini akan menghapuskan dosa-dosa kita. Terhapus dosa, terhindar dari siksa, maka amalan ini menjadi amalan takwa. Maka apa saja amalan yang menghindarkan kita dari siksaan adalah amalan takwa. Baca Al-Quran, amalan takwa. Menghubungkan silaturahim, amalan takwa. Apa saja amalan yang menghindarkan kita dari siksaan, baik di dunia ataupun di akhirat, itu adalah amalan takwa. 3 disebutnya. Barang siapa yang taat, taat. Barang siapa yang takut karena pengetahuan, barang siapa yang beramal untuk menghindarkan diri dari siksaan, maka mereka itu faulaika humul faizun, maka mereka itulah orang-orang yang menang. Kalau disebut menang bermakna lawan menang apa? Kalah. Siapa orang yang menang? Siapa orang yang kalah? Orang yang menang adalah orang yang berhasil
berhasil imannya itu mengalahkan nafsunya. Itu orang yang menang. Siapa orang yang kalah? Orang yang kalah adalah orang yang imannya itu dapat dikalahkan oleh nafsunya. Umpamanya sekarang lah antara iman dengan nafsu. Pagi hari kita bangun, terdengar azan dari masjid, as-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik dari tidur. Keinginan iman apa? Ke masjid, salat berjamaah. Keinginan nafsu apa? Tambah tidur. Tidur terus. Nah, siapa yang berhasil memenangkan imannya, mengalahkan nafsunya, itulah dia orang yang menang. Sampai dia ke masjid, menang. Masih tetap juga dia terbaring di atas tempat tidur, kalah. Sebenarnya kita pada malam seperti ini, ba'da isya, sudah larut, tadi sepanjang hari kerja, penat, letih. Sekarang keinginan nafsu kita mau apa sebenarnya? Nah, mau tidur, mau segera berbaring, istirahat, duduk-duduk bersama dengan ahli keluarga. Tapi mengapa sampai juga ke sini ini? Karena kita berhasil mengalahkan nafsu. Maka kita ini orang-orang yang menang. Faulaika humul faizun, orang-orang yang menang. Jadi kalau disebut menang, bermakna ada kalah. Menang kalah ini cepat fahami. Itu pada diri kita sendiri, yaitu ada iman, ada nafsu. Masih ingat sabda Rasulullah? Sebenarnya perang yang besar itu adalah bukan perang melawan musuh, tidak. Perang melawan musuh sampai masanya musuh kalah, habis selesai perang. Tapi ada perang yang tak ada kesudahan. Sampai mati perang itu terus saja berlanjut, yaitu perang melawan hawa nafsu. Kita pulang dari perang kecil, kita masuk ke perang yang besar. Rasulullah sampaikan, wahai sahabat, kita pulang dari perang kecil, itu perang melawan orang-orang yang memusuhi kita itu. Tapi kita masuk ke perang yang besar, yaitu perang melawan kehendak hawa nafsu kita yang ada pada diri kita sampai kita meninggal dunia. Sudah tua, masih ada hawa nafsu itu? Oh masih. Jangan dikatakan sudah tua, saya ini tak ada lagi hawa nafsu. Hawa nafsu itu hanya pada anak-anak muda saja. Makin boleh jadi semakin tua, semakin menjadi-jadi. Karena tidak berhasil mengalahkan kehendak hawa nafsu. Ayat berikutnya, semakin mudah kita memahami ayat berikutnya. Karena ayat berikutnya ini adalah, kalau tadi adalah sikap orang-orang beriman, yaitu mereka mau menerima kebenaran, mudah menerima kebenaran, berlapang dada menerima kebenaran, berpihak kepada kebenaran, karena mereka mengetahui dengan berpihak kepada kebenaran itulah mereka akan mendapatkan keberuntungan dan kemenangan di dunia dan di akhirat. Siapa orang yang berhasil memihak kepada kebenaran itu dan tetap istiqamah di atas kebenaran, orang-orang yang beriman yang sejati. Adapun yang beriman di mulut, di hati tidak. Ayat berikutnya, mereka inilah orang-orang munafik. Jadi lawannya. Jadi dengan menyebut lawan itu maka semakin jelas. Yang satu lagi, kalau disebut orang-orang munafik, kemudian disebut orang-orang beriman, semakin nampak orang munafik sebagai orang munafik, kemudian orang beriman sebagai orang beriman. Setelah disebut orang beriman, kemudian disebut pula orang munafik. Maka semakin nampak orang beriman sebagai orang beriman dan orang munafik sebagai munafik. Nah ini biasanya dengan menyebut lawan ini beriman, kemudian lawannya munafik, maka semakin jelas kedua-dua golongan tersebut. Orang-orang munafik ini sampai-sampai kalau dalam beramal itu sampai-sampai bersumpah. Nah, buat apa bersumpah? Karena beramal itu adalah kewajiban sebagai menjalankan perintah Allah. Maka tak perlu untuk bersumpah betul apabila mau melakukan perbuatan. Demi Allah, saya akan sholat 5 waktu. Untuk apa bersumpah? Demi Allah, saya akan terus ikut pengajian ini.
Untuk apa bersumpah? Karena memang adalah kewajiban. Menuntut ilmu adalah kewajiban. Kalau bersumpah juga pasti ada tujuan dalam bersumpah. Apa tujuan seseorang kalau bersumpah? Untuk meyakinkan orang lain. Kita beramal ini untuk meyakinkan orang atau beramal ini sebagai kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan kita ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Maka tak perlulah untuk meyakinkan orang lain. Tetapi orang munafik ingin orang lain itu memahami dirinya sebagai orang yang beriman, maka supaya orang lain yakin bahwasanya dia adalah beriman, maka orang munafik itu sampai bersumpah. Maka Allah menerangkan tentang sikap orang munafik. Jadi kalau kita jumpai ada orang beriman, mengaku beriman, kemudian sedikit-sedikit bersumpah, sedikit-sedikit bersumpah. Nah, maka hati-hatilah itu. Tanda-tanda kemunafikan dah nampak pada dia itu. Demi Allah, saya tak ada, tak perlu. Karena Allah sendiri mengetahui apa yang dilakukan. Wa aqsamu billah, dan mereka itu bersumpah dengan menyebut nama Allah, jahda aimanihim, dengan sungguh-sungguh bersumpah. Sungguh-sungguh bersumpah ni maknanya berarti bukan sekali dua kali bersumpah, berkali-kali. Memastikan bahwasanya mereka orang-orang munafik itu betul-betul telah beramal, berbuat baik, padahal sebenarnya hanya untuk mendapat maslahat. Ini kita ulang berkali-kali ini supaya faham. La in amartahum la yakhrujun, apabila kamu wahai Muhammad memerintahkan mereka, hai orang-orang munafik, pergi berperang. Nah, maka orang munafik itu la yakhrujun, mereka akan pergi berperang, ikut menjalankan perintah. Tetapi sebenarnya mereka pergi berperang bukan karena keimanan, karena Rasul sudah memerintahkan. Nah, maka mereka pergi berperang adalah kalau tidak menjalankan perintah Rasul, nanti ketahuan bahwasanya mereka adalah munafik. Orang munafik ini tak mau diketahui sebagai munafik, padahal dia memang betul tahu dirinya sendiri adalah munafik. Tapi orang munafik tak mau. Ada pernah tidak mengaku orang munafik itu sebagai munafik? Wahai sahabatku, saya ini munafik, ketahuilah saya adalah. Tak ada. Pasti orang munafik itu akan mengatakan dirinya sebagai orang beriman yang sejati, meskipun tanda kemunafikan itu sudah jelas-jelas betul. Apa yang tak dia buat dari kejahatan, dari ada betul berkhianat, nampak jelas pengkhianatannya, bohong nampak betul kebohongannya, janji banyak betul janji yang diingkarinya, apalagi. Tapi ketika kita tanya, Bapak munafik? Enggak, saya bukan munafik, saya muslim sejati. Jangan tuduh-tuduh sembarangan ya. Nah, demi Allah, saya banyak bangun masjid, saya ada infakkan harta di jalan Allah, bangun lembaga pendidikan Islam saya. Banyak kerja-kerja. Saya pergi umroh juga, Pak. Pergi haji juga saya. Kata. Setiap Ramadan khatam juga Quran itu. Nah, tapi bukan saya, orang lain. Tapi tak disebutnya lah itu. Dia orang-orang munafik ini ingin dipuji, ingin disanjung. Karena orang munafik ini apabila beramal, amalnya itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, karena ingin dilihat oleh manusia. Ria'an nas. Idza qamu ila shalah, kalau sendirian tak ada orang melihat, qamu kusala yura'unan nas. Mereka solat dengan malas. Orang munafik ni kalau solat di masjid, kemudian ada orang lain melihatnya solat, bukan main nampak khusyuknya lagi. Bukan main, nampak oleh orang. Tapi kalau di rumah macam mana? Tak sampai 1 menit, 2 menit selesai solat 4 rakaatnya itu. Sementara apabila di hadapan manusia bukan main lagi. Ini orang munafik. Tapi kita yang sudah mengaji ini, jangan cepat-cepat menuduh orang lain munafik. Itu bapak yang di depan itu munafik itu. Nah, itu duduk paling depan itu karena ingin dilihat aja itu. Oh, jangan. Mana kita tahu apa yang ada di hati
di hati manusia. Tapi adakah orang-orang munafik itu pada hari ini bersama dengan kita? Ada, tapi jangan menuduh. Jangan menuduh. Ada orang munafik itu, ada. Dialah yang mencatat apa saja yang disampaikan oleh ustadz itu. Nanti dilaporkannya ke atasannya itu. Karena dia menjalankan tugas. Ustadz telah menyebut ini dalam pengajian. Lapor komandan katanya. Umpamanya lah. Hadir juga dia, hadir. Tapi tujuannya untuk menuntut ilmu? Tidak. Tujuannya adalah untuk menjalankan tugas dari orang yang memerintahkannya. Tujuannya adalah untuk memata-matai pengajian-pengajian yang ada. Orang seperti ini orang munafik. Tapi kita tak tahu yang mana orangnya ya. Nah, karena orang munafik tidak menyatakan dirinya sebagai orang munafik. Nampaknya Ustadz menyebut saya agaknya itu. Itu berarti orang munafik sudah merasa dia. Pastilah itu. Dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sebenar-benar, dengan sesungguh-sungguh sumpah mereka. Sungguh kalau kamu wahai Muhammad memerintahkan mereka untuk keluar berperang, niscaya mereka akan keluar berperang. Katakanlah wahai Muhammad, la tuqsimu, jangan kamu bersumpah. Tak ada gunanya kamu bersumpah wahai orang-orang munafik. Ini perintah Allah kepada Rasul supaya Rasul menyampaikan kepada orang munafik, hai orang munafik tak perlu bersumpah-sumpah dalam beramal. Kalau memang ia perintah Allah, buat saja, tak perlu bersumpah bahwasanya aku telah melakukan perbuatan ini, akan melakukan perbuatan ini, tak perlu. Ta'atum ma'rufah, taat yang dikenal, kepatuhan yang dikenal. Tadi kita sebut ada dua tafsirannya. Tafsir yang pertama, jangan kamu bersumpah wahai orang munafik, ketaatan kamu itu adalah ketaatan yang sudah dikenal, maka tak perlu kamu bersumpah, karena ketaatan kamu itu adalah ketaatan yang sebenarnya ketaatan untuk kemaslahatan. Maka ketaatan kamu itu adalah bukan ketaatan yang sejati karena keimanan dari hati, tidak, tapi itu hanyalah ketaatan untuk maslahat, ingin mendapatkan manfaat duniawi semata. Maka ketaatan kamu adalah ketaatan yang sudah dikenal. Itu tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua adalah, katakanlah wahai Muhammad, jangan kamu bersumpah. Ketaatan yang sebenarnya ketaatan wahai orang munafik adalah ketaatan yang terpuji. Ketaatan yang terpuji itu wahai orang munafik adalah ketaatan karena keimanan kepada Allah. Maka kalau kamu mau taat kepada Allah dengan taat yang terpuji, maka taatlah kamu karena keimananmu kepada Allah. Jangan kamu berpura-pura lagi beriman. Karena kalau kamu masih berpura-pura, maka ketaatanmu itu bukanlah ketaatan yang terpuji. Ketaatan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketaatan karena keimanan, bukan karena kemaslahatan. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maha mengetahui di sini khabir. Ada bedanya dengan alim. Kalau Allah alim, Maha mengetahui, maknanya mengetahui apa yang dilakukan itu dengan terperinci. Kemudian mencatatnya, kemudian akan membalasnya nanti di hari akhirat. Kalau khabir menerangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan dan akan mengkhabarkan kembali, memberitahukan kembali apa yang kamu kerjakan itu. Memberitahukannya kembali melalui apa? Melalui balasan. Balasan. Jadi kamu wahai orang munafik, kalau kamu melakukan perbuatan, maka kamu akan dapat melihat kembali dari perbuatanmu itu, yaitu berupa balasan-balasan yang akan kamu terima nanti. Apa yang kamu tanam, itu yang kamu tuai. Nah, kamu menanam kebaikan, kamu akan lihat nanti buahnya, hasilnya adalah kebaikan juga. Tapi kalau yang kamu tanam itu adalah kejahatan, maka kamu juga akan menuai keburukan, dan kamu akan mengetahuinya, dan orang lain pun juga akan mengetahuinya. Maka ujung ayat ini, karena ayat ini berkaitan dengan orang munafik,
perintah Rasulullah untuk disampaikan kepada orang munafik, maka ayat ini ujungnya itu berupa ancaman. Jadi ayat itu, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan, maka hati-hatilah kamu wahai orang munafik. Ini ancaman. Pasti kamu akan melihat balasan dari apa yang kamu kerjakan, cepat atau lambat. Siapa yang bisa lari dari Allah Ta'ala? Tak ada siapa yang akan bisa lari dari Allah. Karena semua kita ini berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan dengan 3 ayat yang kita pelajari pada kesempatan ini ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.